Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin, NIM 50300121023, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Langsung saja saya akan membawa materi pengertian pengembangan masyarakat Islam. Langsung saja persoalan makna. Dakwah sebagai proses penyelamatan manusia dari sebagai persoalan yang merugikan merupakan kerja dan karya besar manusia, baik secara individual maupun sosial, yang dipersembahkan untuk Tuhan dan sesamanya. Dakwah merupakan kerja sadar dalam rangka menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, menyuburkan persamaan, mencapai kebahagiaan berdasarkan sistem yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara normatif, yang dijadikan landasan dalam berdakwah dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, udahu ila sabili rabbika bil hikmati mauzatil azana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan entalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat, dakwah merupakan kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, muhidah hasanah, dan mujadalah secara ahsan, yang diaplikasikan dengan cara bihsan Al-Quran dan bihsan al-amal, sebagai disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ketiga. Dakwah merupakan perwujud dan tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah fil ard yang melekat sejak awal penciptaan manusia, yaitu dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan kesalehan individual dan kesalehan sosial, yaitu pribadi yang memiliki keasih masyarakat marhamah yang diandasi oleh kebenaran, tauhid, persamaan derajat, semangat persaudaraan, kesadaran akan arti penting kesejahteraan bersama, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tugas dan fungsi manusia sebagaimana disebutkan di atas merupakan aplikasi dari kehidupan dari posisi manusia sebagai hamba Allah yang angkat menjadi petugasnya dengan jabatan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu satu, tugas beribadah, yakni menegakkan keesaan Allah, memberantas segala macam kesyirikan, dan melaksanakan pengabdian kepadanya, sebagai firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtu al jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tugas khalifah yakni bahwa manusia adalah khalifah, wakil
Allah di bumi, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa iza khala rabbika lil malaikati inni khail fil ardi khalaqitul qalu ataj'alu fiha man yak yak wa man yakasidu fima wayaskiku wa ma wa nahnu tusabbahu bihamdika wa nuqaddizu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Mengapa? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah, manusia mengembang tugas untuk membangun dan memakmurkan bumi ini dengan membangunan yang berparadigma surgawi, yakni masyarakat mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan mereka tidak dihantui rasa takut, juga tidak dibebani keprihatinan, yaitu la khaufu alaihim walahum tahsanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Dengan demikian karakter masyarakat yang dibangun memiliki ciri sebagai berikut. La khaufa alaihim, yakni masyarakat yang tidak mengenal dan tidak dihantui ketakutan, yaitu masyarakat yang bersatu, aman, tertib, bersih, dan berakhlak mulia. Walahum yahsanun, yakni masyarakat yang tidak mengenal dan tidak dibebani keprihatinan duka cita, yaitu masyarakat yang makmur dengan keadilan yang merata. Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ditegaskan dalam Al-Quran, wa anzakum minal ardi wa astamarakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Sedangkan kunci agar masyarakat terhindar dari kekhawatiran dan tidak berduka cita mesti disadari oleh adanya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Innallazina qalu Rabbana Allahu summa astaqamu aqala khaufum alaihim walahum tahsanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Tugas dalam perpustakaan dakwah Islamiyah merupakan kegiatan dakwah dalam bentuk tahwir atau takkim, yakni proses pembangunan atau pengembangan masyarakat Islam. Secara etimologis, tahwir berarti pengembangan, dan secara terminologis berarti kegiatan dakwah dengan cara transformasi ajaran Islam.
melalui aksi amal soleh merupakan perbedaan takwir tamkin sumber daya manusia, sosial ekonomi dan lingkungan. Pada tataran praktis, tata tawir identik dengan tamkin. Ya itulah, sampai sini saja materinya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.